Halo lagi. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan mendalam kali ini. Anda udah berbagi materi yang menarik banget nih. Khususnya bab 15 judulnya Brain Sex. Making Love is Good for Your Brain. Kedengarannya provokatif ya? Iya, judulnya langsung to the point ya, bikin penasaran. Betul. Kita kan seringnya mikir kalau seks itu ya urusan fisik semata gitu kan. Organ intim, sentuhan. Iya, pandangan umumnya begitu. Tapi bab ini ngajak kita lihat dari sisi lain. Justru katanya, peran utamanya itu ada di otak kita. Si organ 1,5 kiloan di kepala kita ini ternyata dia pusat komandonya loh. Pusat komando untuk urusan ranjang dan yang lebih luas lagi, hubungan antar manusia. Nah, itu dia. Jadi di pembahasan kali ini kita mau gali bareng nih, apa aja sih temuan-temuan kunci dari bab ini, gimana aktivitas seksual, terutama ya, ini ditekankan banget dalam hubungan yang berkomitmen. Penting itu. Garis bawahnya, di hubungan berkomitmen. Iya, gimana itu bisa kasih dampak positif buat otak kita, buat kesehatan badan secara umum, bahkan mungkin katanya bisa bikin panjang umur. Kita coba bedah klaim sama risetnya ya. Siap. Siap. Mari kita lihat isinya. Oke, jadi gagasan paling dasar yang diangkat itu, seks itu sebenarnya kejadian di otak. Gitu kan? Betul sekali. Otak yang nentuin siapa yang bikin Anda tertarik, otak juga yang ngatur gimana hubungan berjalan, terus dia juga yang proses semua perasaan yang muncul. Bukan sekedar, reaksi fisik biasa. Berarti ini jauh lebih kompleks ya daripada yang kita kira. Jauh, makanya di bab ini, otak itu disebut organ seksual terbesar kita. Organ seksual terbesar. Wah, ini istilah baru. Kenapa gitu? Ya karena dia yang ngontrol semuanya. Dari mulai rasa tertarik pertama kali, munculnya hasrat, sampai koordinasi gerakan fisik pas lagi berhubungan. Oh iya ya. Kalau dipikir-pikir, ini kayak latihan gabungan buat otak. Ada sisi koneksi sosial, emosional, itu kan latihan mental ya. Terus ada aktivitas fisiknya. Semuanya butuh koordinasi. Otak kerja keras banget di situ. Masuk akal, masuk akal. Nah, ini nyambung ke salah satu klaim yang menurut saya paling, bikin penasaran. Soal kaitan antara seks, frekuensinya, kualitasnya, sama umur panjang. Ah, iya bagian soal umur panjang itu ya? Iya, disebutin ada studi, lumayan terkenal sih kayaknya, dari British Medical Journal tahun 97. Oke, 97 ya. Mereka itu ngikutin seribuan pria paruh baya, cukup lama, 10 tahun. Hasilnya itu loh, pria yang laporin frekuensi orgasmenya paling tinggi, ternyata tingkat kematiannya cuma separuh dibanding yang frekuensinya paling rendah. Separuh. Wah, itu signifikan banget bedanya. Banget kan? Terus nggak cuma itu, ada lagi klaim dari studi lain yang disebut juga kalau berhubungan seks minimal 3 kali seminggu itu katanya bisa nurunin resiko serangan jantung atau stroke sampai separuhnya juga. Wow, itu klaim yang kuat sekali ya. Iya, potensinya gede banget kedengerannya. Terus daftar manfaatnya panjang lagi, tidur lebih enak, mood lebih bagus, kadar testosteron lebih sehat, sampai sistem imun katanya lebih kuat. Soal imun itu ada datanya juga kan? Ada. Dari University of Pennsylvania, katanya kadar antibodi imunoglobulin A itu kayak tentara pelindung tubuh kita gitu ya. Bisa 30% lebih tinggi pada orang yang seksnya 1-2 kali seminggu. 30% itu lumayan. Lumayan banget. Bahkan disebut juga potensi nurunin risiko kanker. Kanker payudara buat wanita, prostat buat pria. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Ada catatan penting banget yang ditekankan di bab itu, dan ini krusial. Oke, apa tuh? Semua manfaat tadi itu spesifik dikaitkan sama seks dalam hubungan yang, ya itu tadi, berkomitmen, stabil, penuh kasih sayang. Oh, jadi bukan sembarang seks ya? Bukan. Penulisnya hati-hati banget bedain ini sama seks bebas, gonta-ganti pasangan tanpa ada ikatan emosi yang kuat. Kenapa? Karena yang kedua itu risikonya penyakit menular seksual. Sifilis, HIV/AIDS, misalnya. Yang justru bisa merusak otak ya? Tepat. Malah merusak fungsi otak dan jelas memperpendek usia harapan hidup. Jadi bukan cuma soal seksnya aja, tapi konteks hubungannya itu yang jadi kunci. Menurut argumen di bab ini. Kualitas hubungan itu pembedanya. Oke. Poin yang penting banget itu buat dicatat. Nah, sekarang kita geser dikit ya ke aspek kimianya, hormon. Bab ini nyebutin soal gimana otak kita bisa terbentuk jadi lebih maskulin atau feminin. Iya, proses yang dimulai dari kromosom X dan Y pas konsepsi, terus dipengaruhi paparan hormon selama di kandungan. Nah, ini ada detail spesifik yang menurut saya unik banget dibahas. Soal risetnya John Manning.
Ada kaitan antara panjang jari manis dibanding jari telunjuk pada pria. Pernah dengar? Oh, rasio jari itu ya. Sempat dengar sekilas, gimana katanya di sini? Jadi kalau jari manis pria itu lebih panjang, lumayan bedanya sama jari telunjuk, itu katanya sering nunjukin paparan testosteron sebelum lahirnya lebih tinggi. Oke. Terus, hubungannya apa? Nah, ini yang menarik. Katanya dikaitin sama beberapa hal. Satu, potensi ukuran penis rata-rata lebih besar. Tapi di sisi lain, ada juga kaitan sama risiko sedikit lebih tinggi buat kondisi kayak autism, disleksia, atau gagap. Wah, dua sisi ya ternyata. Iya. Sebaliknya, kalau jari manis lebih pendek, data yang dikutip itu ngaitinnya sama risiko lebih tinggi buat masalah jantung atau infertilitas nantinya. Ini salah satu fakta unik yang disajiin di situ. Yang menarik dari situ sebenarnya bukan cuma soal panjang jarinya ya, tapi penekanan ke pentingnya keseimbangan testosteron. Keseimbangan, maksudnya? Iya, jadi baik buat pria maupun wanita, kadar testosteron yang pas, nggak ketinggian, nggak kerendahan, itu penting banget buat kesehatan otak dan fungsi tubuh. Oh, wanita juga butuh testosteron? Butuh, tapi kadarnya lebih rendah. Testosteron yang seimbang itu bantu buat energi, memori jadi tajam, fokus kerja bagus, gairah seksual atau libido ada, kekuatan fisik juga. Nah, data di bab itu nunjukin kalau testosteron rendah pada pria dewasa sering jadi penyebab masalah-masalah tadi. Kalau pada wanita gimana? Pada wanita, kalau terlalu rendah, yaitu bisa bikin libido turun, energi juga kurang. Jadi ini bukan hormon milik pria aja, tapi soal keseimbangan untuk semuanya. Gitu loh. Oke. Dari hormon, kita lompat ke ketertarikan. Ada bagian yang agak menggelitik nih. Soal gimana persepsi kecantikan, khususnya buat pria, bisa ngaruh ke cara kerja otaknya. Haha, yang soal pria jadi bodoh sesaat itu ya? Nah, iya. Dikutip studi dari Kanada, jadi ada pria-pria disuruh lihat foto wanita. Ada yang dianggap cantik banget, ada yang biasa aja. Habis itu, dikasih pilihan duit. Mau $15 besok atau $75 beberapa hari lagi. Pilihannya jelas ya, secara rasional $75 lebih bagus. Harusnya kan? Tapi hasilnya, pria yang habis lihat foto wanita cantik cenderung lebih impulsif, milih $15 yang cepet. Penelitinya bilang, ini kayaknya nunjukin aktivitas di korteks prefrontal atau PFC. Pusat logika dan rencana jangka panjang kita. Iya, itu fungsinya agak turun dikit. Sementara sistem limbik, Pusat emosi dan dorongan instan. nah itu yang lebih dominan, kayak logikanya agak ganggu gitu sama stimulus visual tadi. Uniknya lagi, pas tes ini dicoba ke wanita dengan foto pria tampan, efek gangguan kepilihan duit ini nggak kelihatan. Menarik itu soal potensi beda respons otak antar gender di situ. Tapi ada juga kan ya perspektif lain dari studi Spanyol? Oh iya, betul. Gimana tuh yang studi Spanyol? Studi itu nemuin kalau persepsi keindahan secara umum, mau itu lihat lukisan bagus atau foto wajah menarik, itu malah ngaktifin bagian kiri dari PFC. Bagian kiri, bedanya apa sama yang tadi? Nah, area PFC kiri ini justru sering dikaitin sama rasa bahagia, emosi positif. Jadi ini nunjukin kalau kita mengapresiasi sesuatu yang indah, itu ada hubungan langsung secara neurologis ke pusat rasa senang di otak. Mungkin itu kenapa lihat yang indah-indah bisa bikin kita seneng ya? Tajiin di situ sih, gitu. Jadi keindahan itu bisa mengaktifkan area penilaian positif juga. Oke, dari lihat-lihat, kita pindah ke ikatan emosi yang lebih dalam ya. Bonding. Di sini disebut hormon oksitosin. Katanya ini kunci. Ya, oksitosin. Sering banget disebut hormon pelukan atau hormon cinta. Perannya penting banget buat hubungan sosial dan keintiman. Gimana penjelasannya di bab ini? Disebutin kalau kadar oksitosin itu alami cenderung lebih tinggi pada wanita. Hormon ini penting banget buat nguatin ikatan ibu sama bayi baru lahir, terus produksinya juga naik pas menyusui. Kalau pada pria? Nah, pada pria biasanya kadar dasarnya lebih rendah. Tapi ini yang menarik, pas pria orgasme, kadar oksitosin di tubuhnya bisa lonjak sampai 5 kali lipat dari normal. 5 kali lipat. Wow! Iya, lonjakan ini yang dipercaya bantu banget buat nyebentuk koneksi emosi lebih dalam setelah berhubungan seks, bikin rasa terikat, dan bantu jaga hubungan jangka panjang. Jadi itu penjelasan biologisnya kenapa ada rasa dekat setelahnya ya? Bisa jadi salah satu penjelasan kuatnya. Dan gak harus sampai orgasme juga. Sentuhan fisik biasa kayak pegangan tangan, pelukan, itu juga katanya udah cukup buat ngerangsang keluar oksitosin, bikin nyaman dan nyambung. Menarik. Sekarang kita gali lebih dalam lagi soal orgasme itu sendiri dari sisi neurologisnya.
Ada ide menarik kalau ningkatin pengalaman seksual itu bisa dengan stimulasi otak kanan. Kenapa otak kanan? Karena area otak kanan ini sering dihubungin sama fungsi nonverbal, kayak musik, ritme, kreativitas, intuisi, bahkan pengalaman spiritual. Spiritual. Gimana hubungannya? Nanti kita sampai ke sana, tapi ada contoh medis yang lumayan ekstrim nih dikutip di bab ini. Ada laporan sekitar 22 kasus pasien yang ngalamin kejang atau seizure yang pusatnya di otak kanan. Kejang di otak kanan. Terus? Yang luar biasa, sebagian dari pasien ini ngelaporin kalau pas kejang itu, mereka ngalamin sensasi orgasme spontan. Hah? Serius? Orgasme karena kejang? Iya. Ini nunjukin secara dramatis kalau ada hubungan fungsi langsung antara aktivitas di area otak kanan tertentu sama pemicu sensasi orgasme. Gila, itu liar banget ya kedengerannya. Memang ekstrim, tapi ilustratif. Terus ada lagi studi dari Finlandia pakai PET scan. Otak pria dipindai pas lagi orgasme. Oke, hasilnya gimana? Hasilnya menarik banget. Terjadi penurunan aliran darah dan aktivitas di hampir semua area otak. Kayak otaknya matiin fungsi lain buat fokus ke puncak itu. Tapi, ada yang beda. Korteks prefrontal kanan. Justru di area ini, aliran darahnya naik signifikan pas orgasme. Aktivitasnya malah melonjak. Korteks prefrontal kanan ya? Nah, yang paling bikin wah dari temuan-temuan ini adalah gimana penulis bab ini nyoba nyambungin benang merahnya. Otak kanan itu kadang dijuluki God spot atau titik Tuhan sama beberapa ahli saraf. God spot, kenapa? Karena stimulasi di area tertentu di sana, misalnya lewat meditasi yang dalam banget, atau dengerin musik yang intens, itu bisa memicu perasaan kayak transenden, pengalaman yang terasa spiritual banget. Oke, terus hubungannya sama orgasme tadi? Nah, nyambungin ke hasil PET scan tadi, muncul interpretasi neurologis yang menarik banget. Pas seseorang, mungkin pasangan Anda, teriak, "Oh Tuhan!" atau semacamnya pas puncak kenikmatan. Iya. Itu mungkin bukan cuma kiasan atau ekspresi biasa. Bisa jadi, secara harfiah, otaknya lagi nyala di area yang sama yang terkait sama pengalaman spiritual itu. Otaknya lagi nyambungin kenikmatan fisik yang intens sama sensasi mendalam dari otak kanannya. Jadi, pengalaman fisik dan spiritual nyambung di otak kanan pas orgasme. Kurang lebih begitu interpretasi yang disajikan di sini. Koneksi yang luar biasa antara fisik, emosi, dan mungkin dimensi spiritual. Semuanya akarnya di aktivitas kompleks di otak kita. Wah, sungguh perjalanan yang mencerahkan ya, lihat gimana bab ini ngupas peran sentral otak dalam seksualitas dan keintiman. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa rangkuman penting yang bisa Anda ambil? Kita coba simpulkan beberapa poin kunci yuk. Boleh. Pertama, dan ini mungkin yang paling dasar ya, seks, seperti yang dijelasin di sini, itu bukan cuma urusan fisik. Ini pengalaman yang kompleks banget, yang diatur sepenuhnya sama otak Anda. Dari mulai siapa yang menarik, gimana Anda bikin ikatan, sampai sensasi puncaknya, otak sutradaranya. Betul, otak adalah pusatnya. Kedua, ada argumen kuat yang disajin kalau aktivitas seksual yang rutin, tapi ingat ya, dalam konteks hubungan yang stabil, penuh kasih sayang, berkomitmen, itu punya potensi manfaat kesehatan yang nyata. Termasuk umur lebih panjang dan imun lebih kuat tadi ya? Iya, jadi ini kayak investasi kesehatan, bukan sekedar buat seneng-seneng aja. Bisa dilihat begitu. Ketiga, kimia tubuh kita, hormon, itu perannya vital banget. Keseimbangan testosteron penting buat energi dan gairah, terus oksitosin itu kayak lem kimia yang bangun dan jaga ikatan emosi buat pria dan wanita. 2 hormon kunci yang dibahas cukup dalam ya. Betul. Dan keempat, hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, kayak ketertarikan visual, apalagi efeknya ke keputusan pria tadi, atau pengalaman orgasme yang intens, itu ternyata punya dasar neurologis yang spesifik banget. Sistem limbik, pusat emosi, dan terutama otak kanan, itu kayaknya pemain kunci di balik layar pengalaman-pengalaman ini. Iya, sangat menarik bagaimana semua terhubung di otak. Materi yang Anda bagikan ini benar-benar nunjukin betapa dalamnya akar biologis dari seksualitas dan keintiman kita ya. Ini mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Oh ya? Apa tuh? Gini, kalau kita sekarang jadi lebih paham peran sentral otak dalam semua ini, gimana ketertarikan muncul, gimana ikatan terbentuk, gimana kenikmatan dirasain, gimana ya caranya kita bisa secara sadar pakai pengetahuan ini? Maksudnya? Ya, bisakah kita secara sengaja gitu meretas pemahaman ini buat bikin pengalaman intim kita sendiri jadi lebih kaya? Atau secara proaktif nguatin kesehatan dan kebahagiaan hubungan kita?
Kan kita udah tahu sedikit soal mesin di baliknya nih. Gimana cara ngeoptimalinnya ya? Pertanyaan yang bagus banget. Menggunakan pemahaman biologis untuk memperkaya hubungan secara sadar. Iya, sesuatu untuk Anda pikirkan sendiri mungkin. Bagaimana kita bisa lebih intens dan lebih baik dalam hubungan dengan memahami cara kerja otak kita? Oke, dengan pertanyaan reflektif itu kita akhiri ya pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan berbagi materi yang memicu banyak pemikiran ini. Sama-sama. Selalu menarik membahas topik seperti ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.